Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Delina Anggreni Yusuf dengan NIM 2108 110 10116. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sempat saya bawakan pada saat presentasi mandiri lalu dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Nernovi R.A. Palar, Esos MSI, dan Dr. Andes Ari Rorong MSI. Nah, pada saat itu saya memilih filsafat pendidikan sebagai materi yang akan saya paparkan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat dan juga pendidikan. Nah, filsafat atau kata falsafah ini dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu falsafah yang juga diambil dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Nah, dalam bahasa ini, kata-kata ini merupakan kata-kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu philia dan juga sophia. Nah, philia ini berarti persahabatan, cinta, dan sebagainya, sedangkan sophia ini berarti kebijaksanaan atau kearifan. Nah, sehingga arti harfiah yang kita dapatkan yaitu seorang pecinta kebijaksanaan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu pendidikan. Secara etimologi, kata pendidikan ini berasal dari bahasa Latin yaitu educare yang berarti menuntun, mengarahkan, serta memimpin. Nah, sedangkan awalan E-nya berarti keluar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini merupakan kegiatan menuntun keluar. Nah, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, bertindak, ataupun merasa itu dapat dianggap pendidikan. Pengertian lain dari pendidikan yang saya dapatkan yaitu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Nah, pendidikan ini juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain ataupun bisa atau memungkinkan untuk secara mandiri ataupun sering disebut dengan otodidak. Nah, selanjutnya dengan ini kita dapat mengetahui arti dari filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dari pendidikan tersebut. Nah, bahan yang dipelajari dalam filsafat pendidikan ini meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat dari pendidikan. Metode yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis berdasarkan struktur dan manfaat dari pendidikan. Nah, filsafat pendidikan di sini juga berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan yang sementara terjadi, yang kemungkinan akan terjadi. Nah, selanjutnya saya mengambil dua ahli untuk memperjelas arti dari filsafat pendidikan. Yang pertama menurut Al-Syaibani, beliau menjelaskan bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat ini sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Nah, maksud dari Al-Syaibani di sini adalah filsafat pendidikan ini dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapai proses pendidikan tersebut. Selanjutnya menurut John Dewey, beliau berpendapat bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik yang ada dalam yang menyangkut daya pikir manusia atau intelektual maupun daya perasaan menuju tabiat atau kebiasaan dari manusia. Nah, selanjutnya dalam filsafat pendidikan terdapat landasan dan juga sistematika. Yang pertama ada landasan ontologi atau ontologis. Landasan ini memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada. Nah, maksud dari yang ada di sini adalah memperkenalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Nah, misalnya pemikiran tentang Tuhan, pemikiran tentang manusia, ataupun pemikiran tentang alam semesta. Selanjutnya ada landasan epistemologi. Landasan ini memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik dari pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka pandangan-pandangan mengenai sumber dan jenis pengetahuan ini akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum atau metode-metode yang akan dijalankan dalam pendidikan. Selanjutnya ada landasan aksiologi. Landasan ini memberikan dasar-dasar filsafat dalam
hal nilai dan moral yang melandasi teori pendidikan di sini. Nah, yang menjadi acuan dalam praktik-praktik pendidikan. Maksudnya di sini manfaat apa saja yang kita peroleh dalam berpendidikan atau dalam berfilsafat pendidikan. Maksudnya pendidikan haruslah saling ada feedback ataupun tujuan dengan cara yang baik dan dalam konteks yang positif. Nah, selanjutnya terdapat objek kajian dari filsafat pendidikan. Maksud dari objek kajian di sini adalah sasaran dari filsafat pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya ada objek kajian atau sasaran dari filsafat pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia ideal. Nah, hakikat manusia ideal di sini berfungsi sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan dari proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu susunan atau landasan berpikir dan mempengaruhi tatanan dari masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan dari model-model pendidikan. Yang keempat, relasi antar pendidik dan juga peserta didik ini dinyatakan sebagai subjek dan juga subjek, bukan sebagai subjek dan objek. Pemahaman dan perubahan kurikulum dalam pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat dari filsafat pendidikan. Yang satu, menjadikan salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Yang kedua, menjadikan landasan dari kebijakan mengenai program-program yang ada dalam pendidikan. Yang ketiga, menjadikan landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan di dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, membuat para pelaku di bidang pendidikan ini mampu memberikan materi pendidikan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, yang terakhir, menciptakan generasi pendidik dan tenaga pendidik yang lebih berkualitas. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.